Ketika seseorang ditangkap dan menjadi tawanan musuh, pasti langsung terbayang dalam benaknya bahwa hidupnya akan segera berakhir. Terlebih jika menghadapi tuduhan sebagai mata-mata, penyusup, dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh seorang wartawati Inggris, Yvonne Ridley. Perempuan tersebut justru berbahagia setelah ditangkap dan diinterogasi oleh pasukan Taliban, yang oleh media massa Amerika Serikat digambarkan sebagai kelompok Islam yang keras dan kejam. Ridley merupakan mantan seorang guru sekolah minggu dan juga peminum, yang saat itu bekerja sebagai wartawati Sunday Express, surat kabar terbitan Inggris, pada September tahun 2001 silam. Saya diselundupkan dari Pakistan ke perbatasan Afghanistan untuk melakukan tugas jurnalistik. Pada saat itulah, saya melakukan penyusupan ke Afghanistan secara ilegal, tanpa paspor apalagi visa. Wartawati kelahiran Stanley, Durham, Inggris, tahun 1959 itu, tertangkap di sebelah timur kota Jalalabad. Penyamarannya terungkap ketika dirinya terjatuh dari seekor keledai, tepat di hadapan seorang tentara Taliban dan kameranya pun ikut jatuh. Saat ditangkap, Ridley mengenakan burqa, yaitu sejenis busana muslimah tradisional khas Afghanistan. Setelah ditangkap, Ridley merasa takjub dengan tentara Taliban. Hal itu dikarenakan mereka tampan, bola matanya hijau dan dengan jenggot yang tebal. Selang beberapa waktu, Ridley diinterogasi selama 10 hari tanpa diperbolehkan sedikit pun untuk menggunakan ponsel, apalagi menghubungi anak perempuannya yang saat itu sedang berulang tahun yang ke-9. Selama diinterogasi, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh tentara Taliban, atau apapun yang mereka percaya sebagai kebenaran. Bagi saya, mereka sama seperti yang digambarkan oleh media massa Eropa tentang kelompok Islam ini. Tetapi perlakuan yang diterima oleh Ridley selama menjalani masa penahanan dan interogasi, malah mengubah semua pandangannya mengenai orang-orang Taliban. Setelah dibebaskan, Ridley mengatakan bahwa selama dirinya ditahan, fisiknya tidak pernah diperlakukan dengan buruk oleh Taliban. Bahkan perlakuan yang diterimanya tergolong cukup istimewa dibandingkan pesakitan para penghuni penjara lainnya. Anggapan umum kaum Taliban yang selama ini digambarkan sebagai monster menakutkan, ternyata sangat jauh dari kenyataan. Orang-orang Taliban itu baik dan mereka sangat ramah. Karena pengakuan Ridley itulah, banyak pihak yang mengatakan kalau dirinya terkena sindrom Stockholm, yaitu suatu hal di mana orang yang disandera justru memihak penyandera. Ridley mengungkapkan saat menjadi tawanan Taliban, seorang ulama datang menemui dirinya. Ulama tersebut kemudian menanyakan beberapa pertanyaan tentang agama, dan menanyakan apakah dia mau berpindah keyakinan memeluk Islam. Pada waktu itu saya takut kalau saya salah dalam memberikan respons, maka saya akan dibunuh. Saya berterima kasih padanya atas tawaran itu. Dan setelah berpikir dengan matang, saya katakan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan, untuk mengubah hidup saya saat sedang menjadi seorang tawanan. Pengalaman Ridley di Afghanistan saat ditangkap pasukan Taliban, justru membuatnya jadi mengenal Islam lebih dalam. Dengan bersentuhan langsung dengan kelompok Taliban, dia merasakan perbedaan dengan tuduhan yang dilontarkan. Dirinya menyebut kelompok yang oleh banyak negara dicap sebagai teroris itu, sebagai keluarga terbesar dan terbaik di dunia. Setelah dibebaskan dan kembali ke London, kemudian Ridley mempelajari agama Islam. Dia membaca Al-Quran melalui terjemahannya untuk mencoba memahami pengalaman yang baru dilewatinya itu. Saya tersentuh dengan apa yang saya baca. Tidak ada satu pun yang berubah dari isi buku ini, baik titiknya maupun yang lainnya sejak 1400 tahun yang lalu. Ridley hanya membaca surat-surat yang hanya ingin dia baca saja. Dia pun sangat mengagumi hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada kaum perempuan, dan hal inilah yang paling membuat dirinya tertarik pada agama Islam. Ridley kemudian menemui Dr. Zaki Badawi, yang merupakan seorang ketua Islamic Center London, dan berdiskusi banyak dengannya seputar ajaran Islam, guna mempertebal keyakinannya. Lama-kelamaan, Ridley semakin memahami dan tertarik dengan agama Islam. Sampai akhirnya, dirinya memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 2003 silam, kini resmi menjadi muslimah. Orang tua saya yang beragama Protestan Anglikan dan juga kawan-kawan, pada awalnya khawatir melihat saya telah berislam. Tetapi saat mereka melihat bagaimana bahagianya saya, jiwa yang lebih sehat, dan saya merasa hidup ini lebih punya makna, mereka sangat senang. Kebahagiaan terutama dirasakan oleh ibundanya ketika Ridley memeluk Islam. Karena semenjak menjadi seorang muslimah,
Dirinya memutuskan untuk meninggalkan kebiasaan lamanya yaitu minum minuman keras. Ibu saya yang paling gembira karena saya sudah tidak minum begituan lagi.